Makeover aviary terus dilakukan tuh. Ini di atas kawat-kawat lagi mau diganti. Kawat-kawat yang ada itu ini udah karatan seperti ini karena dulu ketika produksi masih tanpa galvanis. Nah sekarang ini kawat-kawat baru akan dipasang untuk mengganti kawat yang lama. Tapi ini masalahnya kan di dalamnya tuh udah banyak makhluk hidup, banyak burung-burung. Jadi nggak bisa saya buka guys. Hai, assalamualaikum guys. Nih saya lagi bersama Mas Bagong. Rencananya mau ngapain nih? Jadi gini guys, hari ini itu kita datang bawa kawat. Oh, bawa kawat. Karena kawat yang udah mulai berkarat, karena dulunya kan belum galvanis ya. Ya. Nah ini mau kita ganti menggunakan kawat yang baru. Mulainya dari sini ya. Iya. Mulai dari sini. Jadi sistemnya adalah kawat taruh di atas dulu nih, misalkan. Iya. Ya kan? Baru ini copot terus turunin. Iya. Ya kan dia kan 2 meter tuh sampai situ kan. Ini maaf yang dibongkar itu luar dalam apa yang luarnya aja? Yang luarnya aja. Jadi kalau menurut aku adalah kamu nggak usah pentokin ke sini, sampai ke sini aja. Ya kan? Nah, kalau misalkan lu pasang dari sini, sana tekor. Iya. Kan harus bukain dulu nih nanti. Yang penting kawat. Nanti kawat, maksud saya kawat itu kamu taruh di pinggiran aja sini semua nih. Ya kan? Ya. Lu lewatnya kandang pintu rong sini. Nih, ini kan ada pintu. Oh iya siap. Ya kan? Sini lu ecer aja sampai sana. Terus kalau udah satu naikin, setelah satu naikin baru babat. Pasang. Naikin dulu, babat, pasang. Pokoknya intinya saya gantinya luarnya aja. Luarnya aja. Dalamnya enggak. Tapi hati-hati juga, takutnya ada burung. Kalau misalkan ada burung yang deket-deket sini, usir dulu aja. Takutnya yang burung kecil. Siap. Ya kan? Ini sih masih aman, asal bukan burung kecil. Iya. Kalau burung yang paling kecil ada apa, Bal? Sekarang, Bal? Ada fin ya? Nah, fin yang bahaya tuh fin. Fin ini lolos masalahnya kalau yang ini. Ya. Nah, Kan ini modelnya kita siapin aja, nyambungkan langsung ya. gitu. Kalau perlu taruh atas dulu semua. Iya. Ya kan? Nah, pipa ini benerin dulu nih, masukin ke sana. Kalau misalkan ada sampah, lu beresin dulu sampahnya. Oke, Bal. Gitu aja, Bal ya. Thank you ya, Bal. Oke guys, demi kelancaran pembenahan aviary, jadi kan mau diganti kawat semuanya. Nah, kebetulan di pojok sebelah sana memang kan jalurnya agak susah. Itu mau nggak mau kita kalau nggak lewat atas kandang, berarti lewat bawah. Nah, jalur cepatnya kita lewat bawah. Berarti sementara binturong Jesse kita angkat dulu buat dikosongin dulu kandangnya. Oh, si JJ-nya nggak usah dikeluarin, berarti Jesse-nya aja. Kalau dia kan emang di atas terus, yang bawah aja. Yang bawah kita kosongin biar aksesnya bisa lewat. Lagi mengeram di atas toren. Yang kecil, Mbak.
itu nanti lu gantungan tembok. Oke guys, jadi ini wah memang perlu ketahanan. Ini karena orang yang ada di sini untuk sementara 3 dulu ya, Mas Rohim ya. Jadi memang banyak kendala guys. Satu ini kawatnya, karena kawatnya waktu itu dibuat sedemikian rupa supaya rapat. Jadi ikatannya banyak waktu itu. Banyak banget ikatannya. Jadi memang tahap pertama adalah kita ngebongkar ininya dulu ya Mas Rohim ya. Yang kawat yang sudah sudah karatan ini. Nah, habis itu barulah ketika udah dicopot satu partisi gini, dinaikin lah ini si kawat ini. Turun lah, bles. Ini dari sini ke sini berapa Mas Rohim? 2 meter. Ini baru 2 meter guys. Kalian bisa bayangin tuh sampai ujung sana tuh. Muter lagi ya. Muter lagi. Tuh. Jadi memang ya salah satu yang paling berat saat itu adalah pemasangan kawat ya, selain domnya. Karena memang waktu itu dibuatnya manual kita ya. Katrol, terus ada yang dari atas, bawah gitu. Seru guys, cuman memang ya banyak kendala. Pada saat itu kan masih bolong-bolong. Jadi kita bisa nyelip-nyelip kemana-mana ya. Iya, sekarang kan udah rapet. Ya, Kita rapet. tetap harus dari samping, nggak bisa dari dalam. Benar. Udah gitu kendalanya juga kan apa ya? Ya medannya lah. Karena ekosistemnya udah terbentuk, jadi medannya yang harus kita sesuaikan. Karena di sini juga tanamannya udah pada rapet nih, Udah rapet, udah ada nempel. akarnya udah nempel, kita harus hati-hati. Hati-hati, jadi tidak boleh ada tanaman yang kita rusak, apalagi mati gitu guys. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Tuh. Jadi memang ya kendalanya itulah. Tapi nanti akan dicoba terus sama Mas Rohim sambil menunggu bagaimana efektivitasnya ya. Yang efektif gimana? Karena ini kan baru pertama nih. Begini, nanti kita coba lagi yang kedua, apakah mungkin akan begini terus? Ya ntar kita lihat aja. Mudah-mudahan dapat cara yang lebih efektif dan cepat gitu. Betul, gitu guys. Karena memang ya beginilah pola kerjanya untuk sementara, karena memang sudah ada kehidupan dan ekosistem di dalam ya Mas Rohim ya. Daripada burungnya keluar ya repot lagi kita. Kita harus langsung nutup lagi, takutnya Bener. burungnya. Tuh. Nah kurang lebih ya begini ya Mas Rohim ya. Iya, Nanti ya. Ini tinggal kita manteng ke bawah, Yang bawah semaksimal mungkin biar kelihatan rapi. Kita iketin lagi. gitu tuh. Betul guys. Ya tadi udah lihat ya guys prosesnya, dari atas diturunin manual, turun ke bawah sini. Banyak lah pokoknya. Kelilingnya sih waktu itu lupa lah, keliling aviari ini ada berapa? Mas Rohim masih ingat gak keliling aviari ini? Rasional kira-kira 27 meter dulu 27 meter. Ininya 21. 21, Jadi 2 hari, 2 sisi yang 21. 21, 48 lah ya. Gitu guys. Jadi ya lumayan lah.
Assalamualaikum guys, ini Siberi lagi heboh. Makeover aviary terus dilakukan tuh. Setelah sebelumnya bersama dengan Batuscape dan juga Pak Jasari, makeover kolam, kemudian juga deck juga bersama Om Dani juga, kemudian bagian jalanan dan resapan. Kali ini dari tim Mas Bagong, makeover aviary yang sudah berusia hampir 6 bulan. Nah, ini di atas kawat-kawat lagi mau diganti. Sebentar, kita lihat dulu kawat-kawat sini. Nih guys. Kawat-kawat yang ada itu ini udah karatan seperti ini. Karena dulu ketika produksi masih tanpa galvanis. Nah sekarang ini kawat-kawat baru. Makasih Mas Bagong ya, ini akan dipasang untuk mengganti kawat yang lama. Tapi ini masalahnya kan di dalamnya tuh udah banyak makhluk hidup, banyak burung-burung. Jadi nggak bisa asal buka guys. Jadi tidak asal buka tapi jadi harus dilapisin dulu baru dibuka bagian itu gitulah. Ini kayak seru banget, kayak titik nol ketika membuat aviary itu sendiri guys. Itu di atas, kemudian kita lihat dari dalam juga ya. Di atas sudah dilakukan tuh. Oh, ini mau narik kawat dari sini ke atas ya. Ih, apa kabar? Yo, orang-orang lama semua guys, kumpul lagi guys. Mas Rohim. Itu enggak lama juga. Oh, baru. Itu Mas Adi. Bukan Mas. Denny. Denny di atas, ini Mas Rohim nih. Oh ini udah baru ya? Nih guys, nih. Iya. Nah ini baru dicopot ya? Yang lama ini baru dicopot, ini mau masang yang si kawat barunya. Aduh guys, ini karena ada beberapa burung yang bisa lolos guys. Di samping itu juga itu dari tim Batuscape masih melakukan penambahan batu kacang supaya lebih fresh lagi. Oke, thank you Batuscape, Om Dani, dan juga terima kasih buat Mas Bagong. Keren semuanya. Mau ngangkat ya? Mau narik ya? Balik lagi, Kang Bio. Oke, Udah semakin rimbun nih ya. semakin Semakin rimbun, asri. semakin asri, pokoknya Ya. mantep lah. Udah kawatnya juga sekarang lagi diperbaiki. Jadi guys di sini lagi dalam proses juga, di samping sana tuh lagi ada proses pergantian kawat ya, Ya Kang Bio ya. benar, bukan reboisasi, apa namanya? Revitalisasi, rekonstruksi, Peremajaan. peremajaan ya. Oke guys, jadi bagian sana juga masih dikerjain. Nah, mumpung lagi dikerjain di sana, ternyata ada satu bagian Kang Pio yang menurut kita pada saat pembangunan itu penting. Ya penting dan disebut vital iya juga Ya. karena di Bekasi ini kan cuacanya cukup terik dan panas walaupun Kadang-kadang ekstrim juga. kadang-kadang ekstrim Nah. dan sebenarnya di beberapa kota sekarang lagi dingin banget tapi di sini ternyata berbeda. Jadi Panas. kalau di sini panasnya luar Ya, biasa. apalagi waktu itu pada saat penanaman pertama kali ya,
kan pohonnya banyak, jadi nggak mungkin disiram terus-terusan. Iya. Jadi dibutuhkanlah misting. Ya, misting. Jadi sekarang ini kita butuh misting, Bang, Misting. buat ya rimbun pohon-pohon yang ditanam baru kemarin itu kita harus ada misting. Ya, jadi selain estetika juga guys, misting itu kegunaannya banyak. Bisa otomatis juga, ya sama lah kayak waktu itu. Nih, 6 tahun lalu kayak gitu. Nah, sekarang itu butuh maintenance. Nah, kita panggil Maungkat nih ya. Maungkat, sini Oke. Maungkat. Jadi waktu awal kan memang dibutuhkan misting tuh. Betul. Nah, dengan kondisi sekarang, itu Ya. misting itu keberadaannya atau dibutuhkannya gimana? Sebenarnya kalau sekarang tuh karena pohon-pohonannya udah rimbun, udah udah tumbuh subur juga, mungkin emang dibutuhkan juga karena kan buat penyegaran kayak daun-daun kayak gitu kan emang butuh karena nggak bisa kesiram sampai atas. Nah ini kan posisi mistingnya nggak tahu tuh sampai tingginya seberapa. Oke. Kalau buat bawah udah cukup Oke. karena udah penyiramannya udah cukup. Cuma bagian area atas itu buat penyegaran, buat burung juga, buat Oke. daun-daun juga. Oke, jadi memang selain di tumbuhan juga di burung juga Ya, butuh betul, Kang Pio. betul sekali karena kita ini butuh kelembaban atau udara yang agak dingin karena kan di sini tuh konsepnya tuh hutan hujan ya. Ya. Nah, jadi hutan hujan itu harus selalu basah. Jadi di sini juga ada burung-burung yang memang sangat membutuhkan cuaca yang lembab, cuaca yang dingin lah kurang lebih. Jadi kalau terus kepanasan itu kadang-kadang sudden death. Kayak kasus-kasus kemarin nih, saya ada beberapa burung yang memang tiba-tiba kelepak-kelepak memang gara-gara kepanasan. Gitu. Ya, gara-gara kepanasan. Dan itu bisa larinya kemana-mana. Kadang-kadang ke kayak semacam seperti tetelo gitu, kurang lebih seperti itu. oke. Jadi saking panasnya bisa seperti itu kadang-kadang. Oke. Jadi kita butuh kelembutan. Kalau lagi nyiram itu kadang-kadang suka burung pada nyamperin semua. Kalau lagi nyiram ya, kalau lagi nyiram itu pada kumpul semua. Jadi kayaknya pengen lembab badannya karena mungkin kalau di sini kalau kita sih nggak terlalu ini, cuma kalau bagi burung tuh mungkin bisa lebih. Kita aja udah kerasa gitu. Mungkin kalau burung apalagi gitu. Nah, Intinya tapi butuh kesabaran. butuh kesabaran. Bukan kesabaran, Gue jadi kesegaran. kesegaran. Nah, dengan kolam yang juga sudah ditambahkan, diperbaiki lagi, lebih bagus lagi sama Pak Haji. Tapi memang kan mereka bisa mandi sebetulnya kan ya? Sebetulnya bisa mandi, ada spot-spot khusus buat burung mandi. Tapi ketika dia menemukan sesuatu yang baru, daun-daun yang basah, mereka lebih suka. Oh, Jadi daun-daun yang basah itu memang memancing mereka untuk mandi. Kadang-kadang ada burung yang tidak mau mandi di sungai, ada burung yang memang punya spot tersendiri untuk mandi di sungai, dan ada burung yang memang membutuhkan mandinya itu di daunan untuk gitu. kesegaran dia. Misal di tengah hari yang terik tiba-tiba ada misting yang lembab, mereka suka mandi juga di situ. Oh, jadi secara alaminya burung itu Ya. juga di alamnya kayak gitu ya? Ya, mengurangi ini panas tubuh. Panas tubuh. Iya, betul. Oke. Jadi memang di sini ternyata memang butuh maintenance. Betul Nah, sekali, betul. ada Pak Haji waktu itu memberikan sages coba aja kita benerin aja. Nah, ini udah datang nih Pak. Ya, betul. Sini, Pak. Ini Pak. Nah, kita kenalan dulu. Kita kenalan. Pak Urip. Nah, sini Pak Urip. Jadi Pak Urip pakai ini aja dulu ya. Ya, jadi Pak Urip dengan melihat kondisi yang seperti ini nih, kan Pak Urip tadi udah survei, udah jalan-jalan, melihat kondisi ekosistem yang sudah terbentuk, pohon-pohon, ini dibutuhkan nggak sih sebetulnya? Sebetulnya dibutuhkan Pak ini untuk pengabutan itu untuk menurunkan suhu juga bisa. Oke. Jadi untuk nyiram untuk Otomatis. penyiraman otomatis bisa, dan untuk nyuci daun-daun misalnya kena debu gitu ya. Kan tai itu burung. tai burung misalnya itu bisa kebuang. Oke. Nah, terus untuk menyejukkan suasana di sini juga bisa gitu loh. Oke. Nah, itu juga bisa dipasang otomatis. Misalnya mau sehari nyiram mau berapa kali. Nah, durasinya mau berapa menit. Misalnya sehari mau berapa kali itu bisa. Oke. Nah, berhubung permintaan Pak Hengki sama Pak Haji minta manual, akhirnya pompa udah saya buatkan, udah terpasang. Oke. Nah, jadi kemungkinan besok insya Allah kita bisa pasang untuk instalasi pemipaannya di dalam. Oke. Nah, sebelumnya kan kita pasang di atas ya? Iya. Di atas sama beberapa spot juga di bawah.
Nah, kendalanya tuh apa sih Pak sebenarnya? Nah ini sebetulnya kendalanya, ini kan buat maintenance-nya agak susah nih kalau ini nih. Iya kan? Ah, Nah sekarang misal contoh, saya yang biasa pasangnya sendiri, saya nggak nyanggup kalau untuk maintenance ke atas. oh gitu. Nah, satu itu pas saya cek kemarin itu tidak pakai filter. Oke. Nah seharusnya kan di pompa itu di outputnya dikasih filter. Oh. Kenapa? Untuk menyaring kotoran yang untuk masuk ke nozzle-nya ini gitu loh. Oke, jadi air bersihnya itu dari bak atau chambernya itu udah bersih dulu. Betul. Dialirinnya sampailah ke sini. Iya, jadi harus disaring dulu gitu. Oke. Jadi untuk maintenance kita juga kan bisa gampang gitu loh. Kalau ini kan susah gitu. Oke. Kenapa kemarin Pak Haji Paurip minta diganti semua, akhirnya oke setuju, akhirnya hari ini kita baru pasang pompa Oke. dulu Nah, gitu. kan sebelumnya ada di atas. Akan ada titik yang di atas lagi kan nih? Di atas nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi Nggak. Jadi area sini aja. Oh, oke. Area sini. Jadi tetap contoh Pak, contoh di mana kalau Ini ada ini lagi guys. Ngangkutin sarang tuh. nanti pasangnya di pagar sini nih. Di Nanti pagar. kalau misalnya di ini apa di namanya? Kawat. Di kawat-kawat sini ya, kita pasang dulu. Nanti kalau misalnya ada tambahan, nanti kita tinggal tarik lagi gitu Om. Oh, oke. Nanti tinggal kita connect lagi, misalnya, oh mau nyampe sini, nanti kita tarik lagi gitu. Tinggal gampang. Oh, jarak semburannya itu juga bisa bisa diatur. 3 meter. 3 meter. 3 meter. Diameternya loh. Oke. Makanya jadi kan itu 4 putarannya ya. Nah. Itu kan 4, jadi ke sana bisa 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Bisa jadi 4 sisi kan. Oke. Oke. Jadi bagus. itu satu nozzle itu bisa sampai 21 liter per menit. Per jam, sorry, per jam. Oke. Berarti kalau Per orang jam. sejam di situ basah juga. Basah. Iya benar. Lagi burung. Kalau biasanya burung yang senang gitu loh. Oke. Kalau burung kita mandi gitu ya, untuk suasananya adem gitu. Iya benar. Ini juga perlu adem nih Pak. Buat adem pikiran, Oh, adem pikiran. ini juga kan gitu Ya, kan ya, gitu ya. loh. Kita nggak stres banget jadinya. Cuacanya kan lagi ekstrim juga kan, nggak nentu. Makanya kenapa harus manual gitu kan? Ya udah sewaktu-waktu ada pengunjung, kata Pak Haji bisa dibuka gitu loh. Manual aja. Manual. Oke. Nah, akhirnya Oke. ya udah pakai manual aja dulu sementara ini kan. Kalau Oke. misalnya mau ke otomatis bisa nyusul. Oke. Kira-kira nih dengan luas kurang lebih 600 meter persegi Pak. Tinggi 12 meter. Dibutuhkannya berapa titik? Ini saya 100 titik sih ini. 100 ya. Satu ini 50, ke sana 50. Nanti saya bikin 2. Oke. Jadi kalau misalnya cukup, nanti dua-duanya kita buka. Output dari itu ya? Si pipa itu ya? Si pipanya. Kan itu airnya juga kan cuma 2000 liter ya. Takutnya nggak cukup untuk ini. Takutnya pas ini nyiram pakai buat keran juga gitu loh. Takutnya nggak cukup. Oh, jadi tekor. Iya. Oh, siap. Makanya tadi saya bilang sebenarnya tangkinya tuh harusnya tersendiri. Bagusnya gitu. sendiri. Bagusnya. Oke. Dari Minimal itu 2000 lah tangkinya itu loh. Oke. Nah, itu kan pompa yang kita pasang itu headnya itu kan 65, itu 65 head loh Pak. Oke. Head itu kan tinggi ke atas. Hmm. Nah kalau lurus gini kan bisa nyampe 200 meter masih bisa cukup kapasitasnya. Siap. Oke, ini Gitu. mau ini dulu kan pasti maintenance-nya ini juga ya. Iya, Nah, sistem maintenance-nya kan mesti kan beda-beda ya. betul. Nah, kalau ini lebih ke apa ini? Maintenance-nya ntar buat ke depannya, Nah itu di sana udah saya siapin, ya. itu udah saya pasang filter. Iya, iya. Nah nanti pertama filternya dulu itu disk. Kalau disk kenapa bisa dan piringan ya. Nah itu kita buka bisa disikat Om. Oh. Nanti kita pasang iya, lagi. iya. Nanti Oke. Nanti kita running, sekalian kita ini siapa yang bisa ngoperasiin di sana, nanti kita training dulu, kita juga main tinggal gitu aja. Oh iya, iya. Siap, nanti kemungkinan ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali saya kunjungan ke sini Oke. Iya. untuk maintenance sini gitu loh, takut ada yang mampet apa, Oke. kayak Om kan misalnya nggak bisa nih lagi repot gitu kan, Iya. nggak tahu atau Pak Haji Paurip datang ke sana ada yang mampet gitu kan, takutnya gitu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi si nozzle-nya sendiri itu besi atau plastik? Plastik, Oh, plastik. plastik. Kalau besi kan takutnya bekarat ya, Karat. gitu. Apalagi sering kena air kan. Nah, Nah, makanya pakai plastik. Kalau misalnya itu bisa bongkar sendiri, bisa, bersihin. bisa. Oh. Nah itu kan kenapa bahannya mesti polyethylene, dia kan anti lumut dalamnya. Oke. Si selang itu anti lumut. Oke. Ya guys, jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti kita lihat aja Siap. besok pemasangannya ya. Siap. Ya, ntar akan dampingi juga sama Kang Pio sama Maungkat. Prosesnya kayak gimana? Nanti kita tunggu besok karena dengan luas kurang lebih 600 meter persegi
ini lumayan guys. Waktu itu ini banyak banget titiknya. Titiknya tuh. Iya. Kalian Berapa ini ya? iya bisa dilihat lah waktu itu pertama kali ini jadi itu titiknya banyak banget menggantung terus di sini juga Kang Bio ya. Ya, betul. Ini saya nanti nggak ini ya langsung saya tancepin gitu aja di PE-nya, di selangnya. Oh di selangnya. Nanti kalau misalnya ada tambahan, baru kita tambahin selang kecilnya gitu. Oke. Misalnya Pak Urip mau tambah sini, kita lihat pompanya dulu cukup nggak nih gitu Kuat apa loh. enggak? Nah Ya, gitu. benar. Ada kapasitas airnya juga. Betul, guys. Gitu. Jadi semuanya tetap harus dipikirkan. Mumpung lagi ini di revitalisasi gak sih? Reboisasi. Permajaan. Iya. Guys, Revisi kali ya? revisi. Permajaan. Kalau kata Pak Irfan itu makeover. Makeover. Nah, oke. Ya, Jadi makeover. di makeover guys. Mumpung aviari lagi di makeover dari atas sampai bawah. Ya, jadi semuanya langsung dipikirkan aja guys. Oke lah, tanpa Siap. tunggu lama-lama besok Oke. lagi kita akan Siap. pasang nozzle. Siap. Terus.